yang ke-95. Mari kita awali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, barang siapa berharap kepadamu takkan dipermalukan. Kami mohon semoga kami dapat mengerti bahwa di dalam penderitaan dan penghinaan sekalipun, Engkaulah tetap Allah kami yang pemurah dan setia akan janji. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan yang pertama dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kami tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, ada satu poin yang bagi saya cukup menarik. Orang-orang Yahudi itu mengatakan begini, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem." Dari kampung Bethlehem. Bapak Ibu ingat, Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Ya. Itu yang tidak dipahami oleh orang Yahudi. Kita ingat, ketika Maria mengandungkan Yesus dalam rahimnya, Herodes mengejar-ngejar. Di mana dia lahir? Kemudian sesudah mengungsi ke Mesir, karena Herodes Agung memimpin, ternyata sifatnya tidak jauh berbeda dengan papinya, maka lalu mulai mengingatkan Yusuf untuk tidak kembali ke tempat asal, tetapi lalu ke tempat lain di Nazaret. Itu. Jadi orang-orang Farisi menyerang Yesus tetapi tidak berdasarkan fakta. Ini poin pertama. Amit-amit kita itu seringkali ngomong orang nganggo fakta, ngomong orang berbasis data. Hati-hati. Poin kedua, Bapak Ibu ingat, saudara-saudara, Nikodemus siapa? Nikodemus adalah pemimpin Yahudi. Tetapi dia itu tertarik
untuk mendengarkan Yesus. Maka dia datang malam-malam seperti gerilyawan, datang diam-diam. Persoalannya apa? Apakah dia pengecut? Tidak. Tetapi karena dia seorang pemimpin Yahudi yang percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, dia menjaga posisi, menjaga umat jemaat anak buahnya. Oh, aku pemimpin Yahudi, malah datang kepada Yesus. Apa kata anak buahku? Tetapi dalam hati Nikodemus sungguh tertarik pada ajaran Yesus, ajaran baru. Ini luar biasa, panggilan yang luar biasa. Maka ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu bahwa semakin tua orang itu mestinya semakin cara berpikirnya, cara mengambil langkah dalam hidupnya, cara berbicara, cara berelasi, cara menghargai orang juga semakin berkembang. Saya tua, saya permono, saya tua, saya migunani. Jadi barukah kanggo pepodo. Makin tua semakin bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Ini saya kira poin penting kita hari ini, 3 hal, yaitu mari kita belajar bicara berbasis data. Yang kedua, melihat posisi kita untuk menghargai orang lain. Dan yang ketiga, semakin tambah umur, semakin tua, kita semakin bijaksana. Nikodemus mengatakan, apakah hukum Taurat menghukum seseorang sebelum didengar? Itu orang yang berpikir mendalam sekali, membaca, merenungkan, dan mewartakan. Semakin orang tua, semakin bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dalam melihat dan memaknai setiap langkah hidup. Hari-hari ini tentu banyak orang yang betul-betul mengalami perjuangan dalam hidup. Maka mestinya semakin tua, semakin belajar memahami dan memaknai hidup. Saya masih ingat kira-kira 2 minggu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, ketika gereja ini, pastoran ini pertama kali disinfektan, lalu ada seorang putra altar mengatakan, "Ih Romo, masa takut sama corona?" Itu seorang anak yang mengatakan. Tetapi orang yang lebih dewasa tentu akan bisa memaknai situasi. Tetapi amit-amit yo ono wong sing wis tuwa, ya 50 tahun ke atas, itu tidak mengatakan itu, tetapi mencibir ketika orang mengambil langkah preparasi, persiapan untuk semuanya ini. Kita belajar dari Nikodemus menghadapi situasi sekarang ini, bagaimana berbasis data, berpikir lebih teduh tanpa harus panik, tetapi juga melihat situasi dengan lebih bijak dan lebih tenang. Allah Bapa di surga, ajarilah kami memiliki hati seperti Nikodemus, juga memiliki kesabaran seperti Yesus Putramu yang dalam Injil Yohanes diwartakan hari ini. Semoga makin hari, entah sampai kapan kami Kau beri hidup, perkenankan kami semakin tua, bukan hanya umur tambah, tetapi juga kebijaksanaan semakin bertambah juga. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Bapa di surga, seraya mempersembahkan roti dan anggur, kami mohon belas kasih-Mu, karuniakanlah kami hidup dan hati yang makin hari makin berkembang, tumbuh menjadi dewasa, baik pribadi maupun iman kami, kepada Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan Bapa dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan pola bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu sepenuhnya. Maka kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecah roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu berikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Darah Kristus, sucikanlah aku. Mari mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Perhatikanlah pula secara khusus Bapak Junaidi yang hari ini berulang tahun ke-95. Karuniakanlah kegembiraan, damai, sukacita, sejahtera, bahagia bersama dengan anak cucu di Jakarta. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta para uskup, para imam diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ingatlah pula akan semua orang yang belum mengenal Kristus, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kelak kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf, mempelainya yang kudus, Santo Santa, pelindung kami. Semoga kami Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang menjadi Mesias, Tuhan penebus bagi Nikodemus, pemimpin Yahudi yang percaya kepada Yesus. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah penyelamat kita. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku. Bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Tubuh dan darah Kristus kami sambut, membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Kita bersyukur atas kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi ini, juga di dalam Ekaristi rohani yang Bapak Ibu Saudara akan terima. Kita mendoakan doa komuni rohani bersama-sama. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, semoga perayaan suci ini memurnikan kami dan makin hari makin tua, bukan hanya bertambah umur, tetapi juga semakin mendalam dalam mengasihi dan mengimani Engkau dalam diri Yesus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaannya dalam Ekaristi hari ini.
juga secara khusus kepada Bapak Junaidi. Mana Bapak Junaidi, selamat ulang tahun yang ke-95. 5 tahun lagi 100 ya, perayaan besar itu. Profesiat yang penting tetap sehat, makin bijaksana, jasmani dan rohani kokoh kuat. Juga kepada saudara-saudara, terima kasih pada keluarga Pak Junaidi, pada suster Profesiat, Sister Jen, ya. Kita akan menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan berkati hidup dan karya saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pernikahan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.